Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sofia Aini. NIM saya 0602012408. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Fikih Muamalah Faraid dari bab 7 sampai bab 13. Simak videonya ya. Materi ke-8 yaitu tentang hijab, rat, dan aul. Hijab secara bahasa itu berarti al-man'u, terhalang, atau al-hirman, terlarang. Secara istilah, al-hajb menurut para ahli fikih merujuk pada suatu keadaan ketika seseorang ahli waris dapat memperoleh bagian warisnya, baik seluruh maupun sebagian, karena adanya ahli waris lain yang lebih utama. Hijab itu terdiri dari dua kelompok, yaitu hijab nuksan dan hijab hirman. Hijab nuksan itu yaitu pengurangan bagian, sedangkan hijab firman penghalangan total. Rat dalam hukum waris itu mengembalikan sisa harta kepada ahli waris tertentu secara proporsional sesuai bagian yang diterima. Masalah rat bisa terjadi karena tidak ada ahli waris dari rumpun ashaba. Syarat penerapan rat yaitu yang pertama, pewaris telah meninggal, yang kedua, ahli waris masih hidup, yang ketiga, hubungan ahli waris dengan pewaris, dan yang keempat, keputusan hakim. Konsep aul dalam waris secara bahasa. Kata aul itu berasal dari akar kata yang bermakna bertambah, meninggi, dan melampaui batas. Aul itu juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana jumlah keseluruhan bagian ahli waris ditetapkan dalam nas Al-Quran dan hadis melebihi jumlah harta peninggalan. Mekanisme penerapan aul yaitu yang pertama, identifikasi ahli waris, yang kedua, tentukan bagian masing-masing, yang ketiga, jumlahkan semua bagian, yang keempat, tentukan penyebut baru, dan yang kelima, bagi ulang proporsional. Nah, di video ini ada rumus perhitungan aul ya. Kesimpulannya yaitu hijab berarti penghalang dalam pembagian waris. Rat, pengembalian sisa harta kepada ahli waris secara proporsional bila tidak ada asabah, dan aul yaitu pengurangan bagian secara proporsional ketika jumlah bagian melebihi harta yang tersedia. Ketiga konsep ini itu menekankan keadilan, keteraturan, kesesuaian pembagian waris dengan syariat Islam serta menunjukkan peran ijtihad ulama dalam menjawab persoalan praktis masyarakat. Sekian presentasi dari video saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.